Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Naiko Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah kita dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan serta doa agar saudaraku selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, diampuni dosa-dosanya, serta dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Apa saja perkara yang bisa menggugurkan keikhlasan? Di antara riya, sum'ah, ujub, dan sombong. Riya berasal dari kata yarayuran warruyatan, yang artinya melihat. Secara istilah artinya memperlihatkan amal kepada orang lain, disebut syirik samar. Sebagian ulama mengatakan riya itu lebih buruk daripada fitnah. Mengapa? Karena fitnah Dajjal hanya muncul pada akhir zaman, sementara riya bisa muncul setiap saat. Selain itu, fitnah Dajjal hanya menimpa orang tidak beriman, sementara riya menimpa orang yang beriman. Saat kita mencari wajah manusia, sebenarnya yang akan terjadi adalah justru manusia akan menguasai kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencari ridha Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Barang siapa yang mencari ridha manusia, namun Allah itu murka, maka Allah akan biarkan dia bergantung kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi nomor hadis 2414, Ibnu Hibban nomor hadis 276. Suma berasal dari kata sama, berarti memperdengarkan amalan, menyebut-nyebut amalan di hadapan orang. Dia tidak senang bila amalnya belum diketahui oleh orang lain. Betapa menyembunyikan amal itu sulit sekali, apalagi di zaman digital. Hal apapun dengan mudah diupload ke media sosial, hingga secara tidak langsung akan mengikis keikhlasan itu sendiri. Ujub, sikap merasa lebih baik daripada orang lain, memiliki kelebihan yang banyak, rajin, pintar, dan kelebihan lainnya, tapi sayang justru menjadi kehinaan untuk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Takabur atau menyombongkan diri dan merendahkan orang lain, senang mengangkat diri dan juga merendahkan orang lain. Perkara ini tidak bisa bersatu dengan sikap tawadu yang hanya dimiliki oleh orang beriman. Dalam surat Az-Zumar ayat 3, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dijelaskan ada kata khalisul, artinya murni. Murni itu tidak tercampur dengan apapun, ibarat susu murni yang tercampur dengan darah ataupun kotoran. Demikian pula ikhlas, niatnya 100% untuk Allah. Tidak ada unsur selain mengharapkan wajah Allah saja, sebagaimana tauhid yang menjadi modal besar seseorang untuk mendapatkan surga Allah. Tidak ada zat apapun yang disembah, diminta pertolongan tempat terhadap melainkan Allah, karena sejatinya Allah tidak mau diadukan dengan apapun. Maka saat beramal yang bukan untuknya, maka Allah tidak butuh dengan amalan tersebut. Bahkan saat bertemu dengan Allah dengan membawa amalan yang banyak, Allah akan campakkan amalan tersebut. Hadis 3 orang yang dianggap soleh tapi di akhirat menjadi orang pertama masuk neraka: mujahid, qori, dan dermawan karena riya. Sombong merupakan penyakit hati yang mana pengidapnya merasa bangga dan memandang tinggi atas diri sendiri. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Sebagai suatu penyakit, sombong hanya bisa disembuhkan berdasarkan kesadaran diri penderitanya sendiri, karena sombong bertitik berat pada kondisi hati seseorang. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 37 menyebutkan yang artinya, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung-gunung. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 37, jelas disebutkan bahwa manusia tidak diperkenankan untuk berjalan di atas bumi dengan sifat sombongnya. Artinya,
Allah jelas melarang bahwa manusia memiliki penyakit hati ini, dan jika manusia tidak mengindahkannya, maka murka Allah lah yang akan diterima sebagai ganjarannya. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong, walaupun hanya seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Jelas sudah, jika Allah tidak menyukai sifat sombong, yang artinya sombong itu dilarang dan harus dihindari oleh manusia agar tidak mendapat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadikan seseorang bersifat sombong bisa oleh berbagai macam, misalnya harta, fisik, ilmu pengetahuan, keturunan, bahkan ibadah. Namun, ada 3 jenis kesombongan yang perlu untuk diketahui agar kita terhindar daripadanya. Sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan keadaan atau penyakit sombong yang paling parah, karena seseorang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya ia menolak dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki sifat tinggi hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti dalam hatinya tertanam bahwa ia tidak peduli, tidak takut, serta tidak segan untuk melanggar apapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pastinya semua itu dilakukan tanpa ada perasaan bersalah atau tidak merasa berdosa sedikit pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Al-Quran Surat Luqman ayat 60. Sombong terhadap Rasulullah SAW. Seseorang yang tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah, merasa bahwa apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW tidak benar dan tidak sedikit pun peduli ataupun mau taat terhadap ajaran beliau, berarti orang tersebut telah memiliki sifat sombong terhadap Rasulullah di dalam hatinya. Sombong terhadap sesama manusia. Jenis penyakit sombong yang paling sering terjadi yakni menganggap remeh orang lain, merasa dirinya adalah yang paling baik, paling bijaksana, paling hebat, paling kaya, paling cantik, dan segalanya yang bersifat paling lainnya, selalu membandingkan diri dengan orang lain dan menganggap orang lain tersebut paling buruk jika dibandingkan dengan dirinya. Orang yang sombong biasanya gila hormat dan sangat senang dipuji, bahkan bisa dibilang haus pujian. Mereka selalu membanggakan diri di hadapan orang lain dengan niat ingin pamer agar dipuji, dan orang lain pun jadi merasa rendah. Selain itu, orang yang sombong tidak suka menerima teguran, kritik, saran, nasihat, apalagi bantahan. Ia merasa bahwa dirinya lah yang paling benar dan tidak akan peduli terhadap keadaan atau pendapat orang lain. Bahaya kesombongan layaknya sebuah penyakit yang menyerang fisik manusia. Sombong yang merupakan penyakit hati tentu akan memberikan banyak gangguan pada penderitanya. Di antaranya, bahaya akibat memilih sifat sombong adalah menghancurkan amal soleh. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, adapun amal-amal yang membinasakan adalah berperilaku kikir, mengikuti hawa nafsu, dan membanggakan diri. Hadis riwayat Tabrani. Mereka yang memiliki sifat sombong tidak akan pernah memiliki sifat ikhlas, yang merupakan dasar dari setiap perbuatan maupun ibadah yang kita kerjakan. Oleh karena kesombongan itu dapat membinasakan amal ibadah, artinya sia-sialah semua perbuatan yang ia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyukai mereka yang menyembah kepadanya, tapi tidak didasari dengan rasa ikhlas yang hanya ingin mencari ridha Allah semata. Karena pada dasarnya seseorang yang bersifat sombong berarti ia tidak pernah benar-benar ingin meminta pertolongan terhadap Allah, tidak pula memiliki niat sungguh-sungguh dalam beribadah. Kasarnya mereka hanya bermain-main, memperturutkan hawa nafsu. Orang yang sombong akan selalu bertindak sesuai dengan apa yang ia kehendaki, tanpa memikirkan atau memperdulikan sekitarnya. Akibatnya, mereka sering bertindak tanpa berpikir dan hanya mengandalkan hawa nafsu. Mereka akan melakukan apa yang penting bisa membuat mereka puas dan bangga. Dalam keadaan seperti itu, mereka akan cenderung berbuat serakah, mudah dihasut oleh setan dan iblis, sehingga mereka lakukan tak lain hanyalah
maksiat semata. Lebih buruk dari syirik. Syirik adalah dosa yang takkan pernah terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang syirik berarti tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jika dikatakan bahwa sombong merupakan penyakit yang lebih buruk daripada syirik tersebut, sudah pasti ganjaran yang diterima akan lebih berat lagi. Orang yang memiliki sifat sombong seringkali menyalahkan takdir atas kejelekan atau ketidakberuntungan yang mereka dapati. Sementara ketika mereka mendapat berkah, mereka tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki sifat sombong, berarti mereka telah jauh dari Allah, sehingga yang akan menemani mereka di akhirat nanti adalah iblis dan bersama-sama menuju neraka. Akibat dari sombong, dibenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Di dalam Al-Quran, surat Luqman ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri." Dalam satu hadis sahih, Rasulullah SAW juga berpesan bahwa manusia harusnya bersikap rendah hati. Artinya jelas sudah jika memiliki sifat sombong, maka kita sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.